Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lili Mutahara akan mempresentasikan makalah kelompok 12 yang berjudul Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk subbab pertama yang kita bahas yaitu interpretasi dan konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum. Yang pertama, metode interpretasi adalah metode penafsiran terhadap teks undang-undang yang masih tetap berpegang teguh pada bunyi teks itu. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa metode interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan secara gamblang tentang undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir dari penjelasan dan penafsiran tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku. Ada beberapa jenis metode penemuan hukum dengan cara interpretasi. Yang pertama yaitu substansif, yang kedua interpretasi formal, yang ketiga interpretasi gramatikal, yang keempat historis, yang kelima sistematis, yang keenam sosiologis, yang ketujuh yaitu komparatif, yang kedelapan futuristik atau disebut juga interpretasi antisipatif, yang kesembilan yaitu ekstensif, yang ke-10 interdisiplin, yang ke-11 yaitu interpretasi multidisipliner. Yang kedua yaitu metode konstruksi, yaitu metode yang digunakan oleh hakim di saat dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum yang bertujuan agar putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Rudolf von Jhering mengatakan ada 3 syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum. Yang pertama, harus mampu meliput semua bidang hukum positif, dan dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalam atau tidak boleh membantah dirinya sendiri, serta konstruksi ini mencerminkan faktor keindahan yang mampu menggambarkan dengan jelas suatu hal. Subbab kedua yaitu hermeneutika sebagai metode pembaruan hukum secara etimologis. Kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani yang berarti menafsirkan, dan kata benda yang berarti interpretasi atau penafsiran. Tetapi kedua kata tersebut memiliki pengertian menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsiran. Interpretasi melibatkan pemahaman dan menjelaskan yang masuk akal pengucapan dengan kata-kata sehingga dapat dipahami, dan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain. Kemudian dalam buku The Interpretation, Riesauer mengembalikan hermeneutika pada teori tentang kaidah-kaidah interpretasi, termasuk eksegesis, termasuk Riesauer teks-teks, Bible, karya sastra, buku dan lain-lain merupakan kumpulan tanda-tanda yang maknanya masih tersembunyi sehingga harus diinterpretasikan atau diungkapkan, di mana teks-teks tersebut merupakan sebuah simbol yang perlu dibongkar untuk menyimak maknanya. Sebab yang ketiga yang kita bahas tentang metode penemuan hukum Islam, dan dalam hal ini seorang hakim dapat menemukan penemuan hukum berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi, metode konstruksi hukum atau penalaran. Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi. Sedangkan konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah yang konkret, sehingga terdapat kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka digunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang tersebut. Sedangkan dalam sistem hukum Islam, penemuan hukum dikenal dengan istilah ijtihad. Ijtihad merupakan istilah ulama usul, yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci. Orang mujtahid itu meneliti supaya sampai kepada pengetahuan hukum dengan cara qiyas atau istihsan atau istishab, atau memelihara urf
masalah mursalah. Sedangkan secara umum hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad, menggali dan merumuskan hukum syarak dalam hal-hal yang syarak sendiri, tidak menetapkan secara jelas dan pasti. Adapun dasar hukum diperbolehkannya melakukan ijtihad itu berdasarkan untuk mencari titik temu dalam setiap putusan landasan pada Al-Quran, yaitu surat Al-Hisyr, yang artinya maka ambillah pelajaran hai orang-orang yang berakal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.